Berbukalah dengan yang manis. Anda tentu sering mendengar slogan yang dipopulerkan dalam iklan salah satu produk minuman berpemanis selama bulan Ramadan. Sebagian orang keliru menganggap slogan ini adalah salah satu anjuran dalam ajaran agama Islam. Selamat datang di kanal Naval Command and Strategi, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. Bayangkan sebuah perang tanpa bom, rudal, dan senjata. Bukan dengan tank atau jet tempur. Tidak ada pertempuran di medan perang. Tetapi jutaan korban berjatuhan setiap tahunnya. Tanpa disadari, kita semua terjerat dalam cengkraman rencana jahat kelas global ini. Ini bukan spekulasi, ini adalah kenyataan. Dan senjata utamanya adalah gula. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara pemenang perang terus berlomba dan berkompetisi dalam mendominasi dunia. Konsep intelijen pun bertransformasi semakin canggih, efektif, dan efisien. Salah satu doktrin pertahanan negara adalah dengan melemahkan atau mengantisipasi ancaman dari negara-negara lain yang memiliki potensi besar dalam bidang politik, ekonomi, persenjataan, sumber daya, dan lain-lain. Saat ini, konsep penjajahan dan dominasi dunia dengan model konvensional telah ditinggalkan dan berubah menjadi bentuk tak kasat mata. Namun, memiliki dampak yang lebih dahsyat, pengendalian pikiran, selera, keinginan, dan gaya hidup seluruh manusia agar tunduk pada sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan secara global. Strategi ini tentu sangat menguntungkan dan berdampak kuat dalam sisi dominasi dengan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan memproduksi atau berinvestasi di bidang persenjataan. Selama berabad-abad, gula telah menjadi komoditas yang lebih berharga dari emas. Perdagangan budak, kolonialisme, revolusi industri, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu gula. Saat ini, perang tidak lagi dilakukan dengan kapal dagang atau armada perang. Ia dilakukan di meja makan, di rak supermarket, dan di laboratorium makanan korporasi besar. Industri besar ini bagai dewa berkah yang sedang memberi makan populasi dunia. Namun di baliknya ada strategi geopolitik, senjata ekonomi yang digunakan oleh korporasi multinasional untuk mengendalikan konsumsi, menciptakan tren, membentuk kebiasaan makan, dan yang lebih penting, menciptakan ketergantungan. Sejak dari usia bayi hingga orang tua, semua orang dikondisikan dan diarahkan untuk menginginkan rasa manis. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari penelitian, strategi pemasaran, dan investasi miliaran dolar untuk memastikan bahwa gula ada di hampir setiap produk yang kita konsumsi. Di balik sensasi rasa yang menggoda, tersembunyi ancaman yang dapat merusak kesehatan tubuh secara perlahan. Anak-anak tumbuh dengan selera yang dibentuk oleh gula dan pemanis buatan. Saat generasi demi generasi tumbuh dalam sistem ini, mereka akan menjadi klien tetap bagi industri medis yang harus menangani dampak dari kerusakan organ tubuh akibat dari gula. Bayangkan ada seorang pembunuh berantai yang mengintai jutaan orang setiap tahun. Ia tak memakai pisau atau pistol, tapi memasukkan racun ke dalam tubuh kita dengan perlahan, tanpa kita sadari. Ia ada di setiap sudut kehidupan kita, di meja makan,
Konsumsi gula berlebih adalah bom waktu. Ia merusak tubuh kita dari dalam, memicu obesitas, peradangan, dan yang paling mengerikan, diabetes. Diabetes bukan sekadar penyakit, tapi awal dari penderitaan seumur hidup. Komplikasi jantung, gagal ginjal, kebutaan, amputasi. Dunia sudah mengakui bahayanya. Tapi, kenapa kita masih terus kecanduan? Dalang dibalik semua ini tentunya adalah korporasi besar, raksasa industri makanan dan minuman. Sejak lama mereka sangat memahami tentang bahaya gula, tapi memilih untuk menutupinya. Mereka mengiklankan produk penuh gula dengan cara yang menggiurkan, membidik anak-anak, menanam kecanduan sejak dini. Mereka tahu kita akan sakit, dan mereka juga tahu bahwa kita akan tetap membayar produk mereka. Jika seorang terbukti membunuh satu orang secara terencana, ia akan diburu, ditangkap, dan dijatuhi hukuman maksimal. Lain halnya dengan sebuah korporasi yang perlahan-lahan meracuni jutaan manusia. Mereka justru mendapat penghargaan, keuntungan triliunan dolar, dan terus berkembang. Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah genosida terselubung. Dampaknya sangat jelas. Diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lainnya. Penyakit yang berawal dari sesuatu yang tampak tidak berbahaya, konsumsi gula yang berlebihan. Ini adalah strategi, seperti senjata biologis yang bekerja secara perlahan. Industri gula memiliki sejarah panjang dalam manipulasi publik. Pada tahun 1960-an, mereka mendanai penelitian yang sengaja mengalihkan perhatian dari dampak buruk gula ke lemak jenuh. Strategi ini berhasil membuat dunia percaya bahwa lemak adalah musuh utama, sementara konsumsi gula terus meningkat tanpa hambatan. Hasilnya, epidemi obesitas dan diabetes yang kita lihat sekarang. Tingginya angka kematian akibat penyakit jantung koroner telah diteliti sejak 50 tahun lalu di Amerika Serikat. Jenis nutrisi apa yang menyebabkan sakit jantung? Semua zat pemicu yang dicurigai lalu diperiksa, mulai dari kolesterol, fitosterol, kalori berlebih, asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, sampai ke jenis-jenis mineral. Penelitian-penelitian itu mengerucut pada dua teori. Penelitian John Yudkin mengidentifikasi tambahan gula sebagai agen utama jantung koroner. Di sisi lain, Ansel Keys menunjuk lemak secara keseluruhan, lemak jenuh, dan diet kolesterol sebagai penyebab penyakit itu. Yang menarik, penelitian-penelitian ihwal penyakit jantung koroner sebagian besar dibiayai oleh industri zat pemanis. Mereka membayar ilmuwan untuk menyesatkan penelitian. Ujungnya adalah pengecohan bahwa ihwal penyakit jantung koroner adalah lemak dan kolesterol, sehingga harus dikurangi konsumsinya dan mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh, seperti dalam iklan-iklan minyak goreng. Padahal penyebab utamanya yaitu peningkatan berat badan akibat gula tambahan dalam makanan dan minuman. Konsumsi gula berlebihan akan bertumpuk dalam tubuh dan diubah menjadi lemak sehingga memicu obesitas, yang merupakan faktor risiko utama penyakit metabolik seperti diabetes, gagal ginjal, kanker, penuaan dini, dan jantung koroner. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Dengan cerdik, mereka menggunakan strategi pemasaran licik. Produk-produk mereka diberi label seperti rendah lemak atau sehat, padahal sebenarnya penuh dengan gula tersembunyi. Mereka juga menargetkan anak-anak dengan iklan yang penuh warna, maskot lucu, dan slogan yang menempel di kepala. Mereka menciptakan budaya di mana makanan manis menjadi bagian dari kebahagiaan, perayaan, bahkan hadiah untuk anak-anak. Mereka juga tidak bekerja sendiri. Industri makanan ini memiliki hubungan erat dengan politik. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk melobi pemerintah agar regulasi tetap longgar, agar pajak terhadap produk tinggi gula tidak diterapkan, dan agar kampanye kesehatan yang mengkritik gula tidak mendapat dukungan.
Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ini adalah konspirasi global yang mempertaruhkan kesehatan miliaran orang. Salah satu contoh kasus, ada satu negara yang kecanduan minuman bersoda, yaitu Meksiko. Negara bagian Chiapas di Meksiko merupakan negara bagian yang paling banyak mengonsumsi minuman bersoda. Penduduk Chiapas rata-rata mengonsumsi sekitar 2,2 liter soda setiap hari hingga mencapai 683,8 liter per orang setiap tahunnya. Orang-orang Meksiko cenderung mengkonsumsi minuman bersoda sebagai pengganti air putih. Kecanduan di Meksiko ini menyebabkan resiko kenaikan penyakit diabetes tipe 2 dan kematian. Minuman ini bahkan telah menjadi bagian utama dari banyak ritual di masyarakat adat Meksiko. Beberapa orang di Meksiko menganggapnya dapat membangkitkan semangat dan membantu penyembuhan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Meksiko mencoba meningkatkan pajak gula untuk minuman bersoda. Beberapa negara lain yang juga memiliki kecanduan akan gula, di antaranya adalah Uni Emirat Arab, Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat. Untuk mengurangi konsumsi gula, beberapa negara telah mengambil tindakan seperti memberlakukan pajak gula, melakukan reformulasi produk pangan, dan membatasi waktu tayang, lokasi, dan sasaran iklan pangan yang mengandung tinggi gula. Untuk mengatasi masalah ini, Amerika Serikat menerapkan cukai untuk minuman berpemanis di beberapa wilayah dan kota. Sementara pemerintah Inggris telah mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah gula dalam makanan dan minuman. Sedangkan di sisi lain, Meksiko telah melarang penjualan minuman manis dan permen kepada anak-anak di salah satu negara bagiannya. Menurut International Diabetes Federation (IDF), jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2021 adalah sebesar 530 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 643 juta jiwa. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes diperkirakan akan meningkat menjadi 28 juta jiwa pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar sekitar 47% dibandingkan dengan jumlah penderita pada tahun 2021, yaitu 19 juta. Menurut data IDF, negara dengan tingkat pengidap diabetes tertinggi pada tahun 2024 adalah negara Cina, disusul oleh India, Pakistan, Amerika Serikat, dan Indonesia. Pada peringkat kelima, Institute for Health Metrics and Evaluation memprediksi jumlah penderita diabetes di dunia akan meningkat menjadi 1,3 miliar pada tahun 2050. Bayangkan jika sebuah bangsa, mayoritas penduduk, dan generasi penerusnya lemah secara fisik dan mengidap penyakit metabolik yang tercipta akibat lingkaran kebiasaan yang terus dipertahankan. Betapa mudah menjadikan mereka sebagai budak akibat ketergantungan dan kecanduan pada obat-obatan untuk bertahan hidup. Sungguh sangat mengerikan. Sejak awal, seharusnya kita mewaspadai dan mempertanyakan, telah sejauh mana kita mampu mendeteksi dan mengatasi masalah ini. Ketika dampaknya mulai terlihat, siapa yang diuntungkan? Perusahaan farmasi dan industri medis raksasa telah menyiapkan solusi untuk penyakit ini yang pada awal terciptanya melibatkan mereka. Sebuah siklus tertutup yang menguntungkan segelintir pihak, sementara miliaran orang menjadi korban. Pada masa lalu, bangsa-bangsa dijajah dengan kekuatan pasukan bersenjata untuk merampas sumber daya alam. Kini, penjajahan dilakukan dengan produk-produk di rak supermarket, dan kesehatan manusia dieksploitasi dengan kejam. Namun yang lebih ironis, kita rela membayar mahal untuk itu. Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang mengalami penjajahan model baru? Tidak hanya di bidang makanan, juga di bidang ekonomi, budaya, persenjataan, dan teknologi. Kita masih sangat bergantung pada pihak asing. Saat ini kita telah ditaklukkan pihak lain tanpa satu peluru pun ditembakkan. Inilah perang dunia baru.
tanpa senjata, tanpa darah. Hanya dengan rasa manis yang sulit untuk ditolak. Demi keselamatan dan kepentingan generasi di masa depan, mulailah menerapkan gaya hidup sehat. Bimbing, serta jauhkan anak-anak dan generasi muda dari ancaman nyata ini. Kurangi konsumsi zat-zat berbahaya. Binalah fisik dan mental kita agar menjadi bangsa yang kuat di masa depan. Jika paparan ini membuka mata kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan ini kepada orang-orang terdekat kalian sebelum terlambat. Karena perubahan dimulai dari kesadaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.